penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maksudnya adalah kebebasan malam qadar dari segala keburukan dari permulaannya hingga terbitnya fajar pada malam tersebut. Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Saur menceritakan kepada kami, yang saya sudah kirim sudah yang tinggi, dan dari sini juga hati-hati kalian, seakan-akan itu kalian, tetap saja di situ bukan dari sini, tidak ada di sini, Al-Qurtubi tidak ada di sini, pendapatnya Al-Qurtubi di situ digabungkan, yang pendapatnya saya, bagus sekali, itu dalam politik ini kalian, dari seluruh ulama ada juga di situ, yang saya sudah kirim, ada surat Al-Qadar saya sudah kirim, kan tafsirnya, ada kalian. Itu pada keadaan lagi. Itu udah begini, lebih tinggi lagi sudah. Dan tidak perlu takut kalian itu. Dia berkata maksudnya adalah, tapi kalau saya tidak mampu itu katan kalian bu. Macam-macam kalian. Rada suka kalian. Lari cikongku suka kalian. Ya Allah. Heran saya suka kalian. Untungnya saya sudah tahu. Ini mudah kalian lagi. Itu tidak dosa kalian, tenang saja itu. Saya sudah bantah dengan Al-Quran. Ya Allah. Ini mungkin kalian apa? Asyuti itu kalian. Ya ampun. Ini rekan tidak takut kalian tuh. Dan saya sendiri nih, tidak ada yang menyuruh saya itu kan. Baiknya kalian, Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata Ibnu Saur menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Qatadah mengenai firman-Nya, malam itu penuh kesejahteraan. Ia berkata maksudnya adalah kebaikan sampai terbit fajar. Itu kepada kalian. Bisr menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang ayat untuk mengatur segala urusan malam itu penuh kesejahteraan. Ia berkata maksudnya adalah malam itu seluruhnya hingga terbit fajar. Abu Quraib menceritakan kepada kami, ia berkata, Waqi menceritakan kepada kami, tidak mesti itu Abu Quraib. Dari Israil, dari Jabir, dari Mujahid mengenai firman-Nya, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ia berkata maksudnya adalah kesejahteraan pada segala urusan. Ini pendapat ketiga itu. Yunus menceritakan kepada aku, ia berkata Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata Ibnu Zaid berbicara mengenai firman Allah, malam itu penuh kesejahteraan. Ia berkata tidak sesuatu pun padanya kecuali semuanya baik sampai terbit fajar. Ini pendapat keempat itu kalian. Pendapat kelima, Musa bin Abdurrahman al-Masruki menceritakan kepada aku, ia berkata Abdul Hamid al-Hamani menceritakan kepada kami dari Al-Amas dari Al-Minhal dari Abdurrahman bin Abi Laila mengenai firman-Nya, untuk mengatur segala urusan malam itu penuh kesejahteraan. Ia berkata tidak terjadi perkara padanya. Firman-Nya maksudnya tidak terjadi perkara padanya apa maksudnya kalian? Ada yang berpendapat itu kalian tidak terjadi apa-apa di situ pada malam itu. Ini lagi bahaya sekali. Ada sebagian pendapat itu di situ. Ada pendapat lainnya lagi. Maksudnya di sini itu hujan deras dan itu bukan kejadian maksudnya itu pada sini. Dan di situ maksudnya tidak terjadi apa-apa, maksudnya aman pada malam itu. Bahkan sampai ada yang bertengkar saja itu langsung tidak turun sebenarnya Al-Quran. Itu di situ di sini maksudnya. Itu dalam politik ini itu yang saya itu itu politik ini benar lagi. Itu ada perbedaan qiraat di kalangan qiraat pada firman. Itu ada kalian. Dan di Firanda banyak sekali qiraat-qiraat sebetulnya. Tapi ada beda seakan tidak tapi firman-Nya sampai terbit fajar. Pada umumnya ahli qiraat seluruh negeri selain Yahya bin Wats'ab, Al-A'mash dan Al-Kisai membacanya dengan fathah pada huruf lam. Maknanya yaitu hatta tulu al-fajr sampai terbit fajar. Ini nanti akan saya jelaskan lagi pada kalian. Fathah itu apa itu? Fathah itu. Orang Arab mengatakan toloat asyam tuluan wa matlaan, matahari terbit. Hati-hati kalian di sini. Masalah orang ada kitabnya lagi kalian. Orang Arab mengatakan apa? Lali cikungkul sudah kalian. Allah sudah kalian. Saya sudah lihat juga sudah saja. Tapi saya pusing kalian di situ. Kalau tidak ada di situ hati-hati kalian. Saya cuma lihat sebentar saja. Hati-hati kalian langsung. Lah tak kaprau sudah kalian. Syafi'i, mazhab Syafi'i juga kalian hati-hati. Allah sudah kalian. Ahlan wa sahlan apa? Randa sudah kalian. Saya sudah lihat juga pernah lihat tapi tidak ada di sini. Di sini tidak ada, hati-hati kalian. At-Tabari salah satunya dari kitab itu kalian. Yang apa yang mazhab Syafi'i itu. Pada saat dia mengatakan itu apa? Orang Arab mengatakan hati-hati kalian. Ini saya lihat juga. Itu bagaimana kebiasaannya orang Arab apa? Hati-hati kalian. Itu berarti gimana?
Itu pada kalian Yahya bin apa itu orang Al-Mas dan Al-Kisai membacanya dengan kasroh pada huruf lam. Maksud mereka adalah, ini akan saya bacakan lagi, mencukupkan dengan isim daripada masdar, dan mereka meniatkan itu sebagai masdar. Menurut kami kiroat yang benar dalam hal ini adalah dengan fathah pada huruf lam, karena maknanya menurut bahasa Arab. Nah di sini hati-hati kalian. Di sini nanti akan saya jelaskan lagi pada kalian apa. Ya meskipun itu dulu saya sampaikan juga kan. Ini nanti pas dia disangkanya lebih mengerti dari saya. Hati-hati kalian. Induk lali cikong kuresu kalian langsung. Ini pada kalian. Maka saya sudah jelaskan juga sebelumnya di sini. Tidak ada dia di situ kalian. Jangan ladenin. Memang demikian sebab al-matla dengan fathah pada huruf lam adalah atulu. Sedangkan al-matli dengan kasro adalah tempat terbit, sedangkan ini tidak ada kaitannya dengan tempat terbit di sini. Akhir surat Al-Qadar. Maka itu dapat ini kalian. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibid Al-Kisai membacanya dengan kasro pada huruf lam. Ahli qiraat yang lainnya membacanya dengan fathah pada huruf lam. Ya ini tulu al-fajr, terbitnya fajar, yaitu masdar dari talaat asyam. Matlaan wa tuluan maknanya adalah malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Itu ya ini hingga waktu terbitnya semua kata yang polanya seperti fa'ala, yaf'ulu, seperti qatala, yaktulu, tola'a, yaktulu, maka masdarnya dan isim makannya mengikuti pola maf'al dengan fathah pada huruf ain, seperti al-maktal dan al-matkal. Ada juga seperti al-matli dan al-matbit yang tidak mengikuti fiilnya. Ya jadi ada sukarian. Ya ampun al-matbit menjebak saya dia kalian matbi kalian. Ya ampun ini rek bagi saya di sini. Akan saya jelaskan di sini. Ini pada kalian di sini. Saya sambil merem saja tuh kalian. Saya bisa jelaskan di sini. Saya betul lagi pada kalian. Alasan Al-Kisai adalah hati-hati di situ juga kalian, hati-hati masalah itu kalian. Di situ kalian yang pandai, yang pintar bacanya itu suaranya lagi. Ini bahaya sekali dibakar juga di sini. Hati-hati kalian masalah itu. Masalah ikro itu kalian. Dan saya sudah sampaikan juga karena hukumnya kan ada kalian. Itu kalian tidak wajib tuh. Adalah tulus, sedangkan dan di situ kalian saya sudah sampaikan lagi di situ yang pandai hafalannya, yang banyak hafalannya di situ. Jangan disalahpahami, bukan Syafi'i saya bukan. Dan di situ pada kalian lagi. Saya sudah bantah dulu kan pada kalian. Itu dalam politik ini pada kalian. Setelah itu pas itu saya sudah sampaikan semua tafsirnya dari ulama-ulama semuanya. Itu pada kalian lagi. Setelah itu pas saya sudah dengan artinya di situ. Nah setelah itu saya tidak mau jadi imam, itu mau ngapain saya mau jadi imam? Kalian itu rek-kerek di sini. Saya betul lagi pada kalian. Mau ngapain saya mau jadi imam itu? Ini lagi pada kalian lagi tuh. Nah di sini akan saya jelaskan ini satu persatu pada kalian. Ini ilmu nahu, hati-hati kalian. Ilmu nahu di sini. Kalau kalian tahu, ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab di situ dikatakan bahasa Arab juga ilmu nahu itu. Oleh Firanda itu kalian. Itu pada kalian. Jadi ya pada kalian, saya pada Firanda tidak mau dan saya ini rek-kerek itu tapi bahasa Arab. Tempat terbit, sedangkan itu pada kalian adalah al-matla adalah tempat terbitnya sehingga bermakna masdar. Al-Kisai berkata orang yang mengkasrokan huruf lam berarti dari tola'a yatli'u dan pola yatli'u ini sudah mati, tidak lagi mencukupkan dengan isim daripada masdar, dan mereka meniatkan itu sebagai masdar. Pada kalian dalam politik ini. Saya akan jelaskan ayo pada kalian hula bajingan hula juga. Ya kalian. Ada perbedaan qiraat di kalangan ahli qiraat. Pada firman-Nya matla apa ini dulu. Dan ini saya sudah pernah sampaikan pada kalian dahulu. Lasui patopo juga dan lali cikum pulus. Hatla matla ilfat. Hatta matla ilfat. Nah di situ kalian bukan bacaannya itu, bukan iya memang di situ iya bacaannya di situ memang iya. Tapi di situ ada anda maknanya juga di situ tapi. Nah di situ bukan karena saya tidak tahu. Ini masalah zinul keparat itu. Nah ini pada kalian. Saya sudah sampaikan dulu di situ sudah pada kalian itu. Nah itu pada kalian lagi di situ. Kalau di situ mengubah maknanya di situ memang.
Tapi di situ tidak, di situ kalian hati-hati. Dalam masalah ini pada kalian di situ. Saya sudah bantah dulu pada kalian. Masalah mengubah maknanya maksudnya di sini beda di sini dengan yang masalah Syafi'i. Hati-hati. Ini pada kalian. Nah, yang masalah Syafi'i itu kalian, dia menggunakan al-kafirun. Hati-hati kalian. Jangan salah paham kalian di sini kalau tidak berilmu kalian. Itu yang Syafi'i kalian. Saya sudah sampaikan pada kalian kan dari depan sudah. Mau nipu saya di sini matbi itu kalian. Allah kalian lah suka kaprahum matbi itu kalian. Mampus dia di sini sekarang. Heran kok lesu kalian. Baru tahu lesu kalian. Ya Allah, lah jatuhku dia lesu kalian. Ini pada matbi itu kalian. Meskipun tidak dia baik juga pada saya kalian, tapi bahaya sekali lesu di sini kalian. Itu pada kalian. Maka di situ saya sudah bantah di sini, tidak dosa kalian tenang itu. Ini matbi lesu kalian. Ya Allah, jangan takut dia itu. Tapi masih melawan saya terus dia, tapi kalian itu kira kata ini matbi kalian. Ya itu dapat ini kalian. Yang saya sudah mencet juga terus itu kan. Tenang saja itu. Itu dalam politik ini pada kalian. Nah, maka di sini jadi mah di matla hatta matla ilfat. Hatta matla ilfat. Itu hatta matla ilfat. Ada yang membacanya dengan itu pada kalian di sini. Di sini ilmu itu qiraat ya. Hati-hati. Terkadang itu kalau ada hamzah itu di qiraat didengungkan atau maka di sini sampai terbit maksudnya matla ilfat sampai terbit fajar. Ada perbedaan qiraat di kalangan ahli qiraat pada firman-Nya hatta matla ilfat sampai terbit fajar. Pada umumnya ahli qiraat seluruh negeri selain Yahya bin Wats'ab, Al-A'mas dan Al-Kisai. Di sini dia kalian adalah imam-imam ahli qiraat semua di sini. Al-A'mas, Al-Kisai. Al-Kisai ini kalian dia pernah berguru ke Arab di situ. Ini Al-Kisai. Saya sudah mencet juga berarti kan. Ini dia pernah berguru ke Arab di sini. Dia orang saya lupa sudah apa, orang Basra saya lupa. Ini rek-rek juga. Ini Al-Kisai. Ini jadi ya suka maksudnya sebagai alasan pada saya lah bajingan nongku suka ada suhu. Jadi makanya membacanya matla ilfat dengan fathah pada huruf lam. Itu matla ilfat dengan fathah pada huruf lam. Huruf lam di situ kalian dengan fathah pada huruf lam. Matla ilfat. Nah, di sini maksudnya dari situ kan tadi itu kan kalian saya beritahu pada kalian hatta matla ilfat. Nah, di sini dibuang di sini. Jadi fathah itu dibuang, bisa membuang gitu kan. Nah, maka di sini matla ilfat di situ. Sebelumnya di situ hatta matla ilfat. Dari situ maka dibuang hattanya itu. Nah, ini di sini. Itu fathah itu. Jadi fathah itu bisa membuang, bisa juga memasukkan, itu fathah itu. Nah, itu dalam ilmu nahwu itu. Itu kan fathah. Maka itu di sini pada huruf lam. Maknanya yaitu hatta tulu'a. Nah, di sini ini yang kata saya tadi bisa memasukkan juga. Nah, ini. Ini pada kalian hatta tulu'a al-fajr. Nah, di sini dia memasukkan ini. Bisa memasukkan apa saja di situ. Bisa memasukkan apa saja. Ada beberapa yang tidak bisa. Ini pada kalian masalah fathah. Nah, maka di sini dia memasukkan ini atabari. Hatta tulu'an ini di sini. Jadi boleh di situ fathah. Jadi kalau ada fathah itu boleh kalian memasukkan apa saja di situ. Itu dalam ilmu nahwu itu kalian. Kalau kalian tidak mengerti itu dalam politik ini, maka di sini ini atabari.